Satu lagi adalah koalisi perubahan dan persatuan, Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Menarik adalah walaupun koalisi ini sudah mendeklarasikan Anies Baswedan, nampaknya masih terjadi kegambangan politik. Nasdem dan Demokrat dinilai masih gamang walau sudah deklarasikan Anies capres. Waduh, pencapresan Anies terancam gagal dan koalisi perubahan bisa bubar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Buat tawaran inilah yang sekarang membuat gamang Partai Nasdem mau terima Demokrat atau PKS sebagai calon wakil presidennya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima Aher, Demokrat yang bisa lepas. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Koalisi perubahan yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres atau bakal calon presiden ternyata masih meninggalkan polemik. Kita ketahui bahwa koalisi perubahan hingga kini masih belum jelas mengenai siapa cawapresnya. Dan hal ini membuat Partai Nasdem dan Demokrat masih gamang. Jika benar terjadi, apakah Anies akan gagal nyapres dan koalisi perubahan terancam bubar? Direktur Eksekutif Para Sindikat Ari Nur Cahyo mengungkapkan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP masih memiliki kegamangan meski sudah mengusung calon presiden Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Kegamangan yang dimaksud terjadi pada dua partai politik KPP, yaitu Partai Nasdem dan Demokrat. Nampaknya, walau koalisi ini sudah deklarasikan Anies Baswedan, nampaknya masih terjadi kegamangan politik terutama terjadi pada Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Kata Ari dalam diskusi bertajuk, koalisi besar untuk siapa? Ganjar atau Prabowo? Atau pada Jumat 14 April 2023. Ari kemudian menjelaskan mengapa Nasdem masih terlihat gamang meski sudah mendeklarasikan Anies dan membentuk KPP. Pertama, Nasdem dianggap mewarisi karakter politik dari Partai Golkar yang lama dikenal publik sebagai partai pemenang pemilu dan partai penguasa. Sehingga pertimbangan Nasdem adalah ketika dia mengusung Anies Baswedan, apakah betul Anies bisa memenangkan pertarungan 2024? Jadi, pertimbangannya menang kalah. Jadi, masih ada keraguan. Kedua, masih ada daya tarik-menarik status hukum Menkominfo Johnny G. Plate yang merupakan sekjen Partai Nasdem. Sebagai informasi, Johnny G. Plate hingga kini masih berurusan dengan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Best Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo 2020 sampai 2022. Jadi sebenarnya kalau sudah jelas statusnya Johnny G. Plate akan diputus, kalau memang sudah bersalah ya ditersangkakan, kalau enggak ya sudah penyidikannya dihentikan. Kalau statusnya sekarang seakan-akan digantung sekjen Nasdem ini, seakan-akan masih membuka ruang lobi politik antara Jokowi dan Surya Paloh. Sementara itu, Demokrat dianggap masih gamang karena munculnya isu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono karena belum jelasnya siapa cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Karena kita ketahui bahwa Demokrat terlihat ngotot untuk menjadikan AHY sebagai cawapres Anies. Akan tetapi, Nasdem dan PKS tidak setuju dengan hal tersebut, dengan berdalih Anies sendiri yang akan memilih cawapresnya. Faktor berikutnya, Demokrat kini diterpa kabar bakal balas dendamnya Anas Urbaningrum pasca bebas dari kurungan penjara. Menurut Ari, Anas bisa saja melakukan pembalasan politik kepada Demokrat yang dulu merupakan partai politiknya. Karena Anas ini punya banyak tangan dan punya banyak mulut yang bisa digunakan menggoyang Partai Demokrat lewat Anas Urbaningrum. Ditambah lagi, adanya keinginan peninjauan kembali atau PK dari Muldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Hal ini menjadikan posisi Partai Demokrat semakin terancam. Sebenarnya bukan hanya Demokrat, Nasdem juga. Jadi meskipun Anies sudah dideklarasikan sebagai capres, posisinya masih tidak aman. Upaya Nasdem dan Demokrat untuk hengkang dari koalisi perubahan masih terbilang besar kemungkinannya. Dan bisa jadi Anies kali ini akan benar-benar gagal maju nyapres. Dan ini terbukti, kalau nasib pencapresan Anies memang di ujung tanduk, maju mentok, mundur ketiban malu. Tapi rasanya pun menyenangkan sekali mendengar kabar batalnya Anies nyapres.
Sebab ini adalah berita besar bagi mereka yang selama ini sudah kesal selama 5 tahun diperdaya Anies lewat janji-janji politiknya. Dendamnya dibayar tuntas jika melihat Nasdem dan Demokratlah yang mengkhianati Anies sendiri. Maka bisa kita lihat betapa berliku-likunya jalan Anies menuju kursi RI 1 yang didaulat Anies sebagai mimpi terbesarnya. Kini malah mulai pudar ditenggelamkan koalisinya sendiri. Inilah yang dinamakan sakit tapi tak berdarah, yang dulu diagung-agungkan Nasdem dan dijanjikan bakal melenggang jadi nomor 1 di bangsa ini. Nyatanya malah dikhianati. Sakit atuh Nis. Bagaimana kalau menurut Anda? Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Menghadap Surya Paloh usai safari politik, akhirnya terkuak Anies hanya dijadikan boneka oligarki. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum kembali melontarkan sindiran pedas kepada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yang dimotori Nasdem, Anies Baswedan. Melalui cuitan di akun Twitter miliknya, Yusuf mengunggah hasil tangkapan layar artikel berita berjudul Anies temui Surya Paloh di kantor Nasdem. Lapor hasil keliling Jabar. Menurut Yusuf bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah berbohong. Pengakuan Anies sebagai petugas rakyat kepada Surya Paloh adalah tidak benar. Dia pun terang-terangan menyebut Anies sebagai boneka oligarki yang menjalankan perintah para elit partai pengusungnya. Sementara itu, Anies Baswedan diketahui sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pada Selasa 22 Mei 2023 lalu. Pertemuan itu berlangsung setelah Anies melakukan kunjungan ke daerah di Jawa Barat. Sejak diumumkan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, mantan Menteri Pendidikan ini terpantau memang getol melakukan safari politik ke berbagai daerah. Getolnya Anies ini karena elektabilitasnya semakin menurun. Daya jualnya ke masyarakat juga gagal. Anies acap kali melakukan hal yang tidak efektif dengan segala bau kebohongannya yang teramat sangat tajam dengan berbagai penggorengan isu yang di luar batas logika saat melakukan safari politik ke daerah-daerah yang dibiayai oleh Nasdem. Selain menghabiskan waktu dan gelontoran dana yang tidak sedikit, jumlah simpatisan yang hadir pun tidak seberapa. Tidaklah heran, pengaruh Anies tidak signifikan bagi Nasdem karena melawan banyak kepentingan, termasuk namun tidak terbatas, melakukan kegiatan politik ilegal selama ini. Posisi Anies Baswedan sejak awal memang lemah. Anies secara teknis terlihat tidak mampu memimpin Jakarta ketika dia jadi gubernur DKI. Hanya kelemahannya Anies itu dilihat oleh beberapa partai sebagai keuntungan. Karena dengan begitu, Anies bisa menjadi boneka untuk disetir untuk kepentingan bisnis para oligarki. Akhirnya, yang dilakukan Anies Baswedan sekarang itu hanyalah nyentil-nyentil Jokowi supaya namanya ikut terkerek naik. Dengan menyentil program infrastruktur Jokowi, meski dengan data yang salah, Anies itu berharap semua ini akan jadi polemik dan menaikkan nama dia. Anies memang hanya bisa memainkan narasi dengan gaya tidak bersalah. Dia mencoba memainkan konflik supaya bisa terus-menerus menjadi polemik. Dia melihat itu sebagai sebuah senjata yang dulu memenangkan dia ketika kampanye Pilgub dengan memainkan emosional pendukungnya, bukan rasional. Anies itu nggak punya gagasan apapun. Dia hanya memainkan peran sebagai pengkritik dan memunculkan nama baru dari program yang sudah dibangun oleh lawan politiknya. Hal ini mudah dipahami dan dimaklumi sebab Anies adalah sosok politisi karbitan yang tidak punya visi dan misi yang kuat. Anies adalah politisi seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, di set up by design, dan kutukan bagi NKRI. Mengapa saya katakan kutukan bagi NKRI? Karena Anies penuh dengan tipu daya yang dibalut dengan segala topeng kebohongan, kemunafikan, dan ketamakan. Indonesia adalah bangsa yang besar yang tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah memaafkan semua perbuatan dan dosa besar Anies di masa lalu. Majas ironinya, saking sedemikian sibuk berkeliling sana-sini,
Melobi sana-sini, melakukan pendekatan sana-sini, tapi hasilnya tidak ada kesepakatan yang signifikan untuk memastikan tiket pencapresannya. Yang ada sekarang, Anies hanya menjadi umpan untuk dimanfaatkan para oligarki agar bisa menyenangkan tuannya. Bagaimana kalau menurut Anda? Menghadap Surya Paloh usai safari politik, akhirnya terkuak Anies hanya dijadikan boneka oligarki. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45.